Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 5, Kelompok 2, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kali ini saya akan mendeskripsikan pemahaman saya mengenai nasionalisme Pancasila dalam video pendek Mata Millennials. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila dalam video pendek Mata Millennials antara lain: yang pertama yaitu dengan memperingati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober, menggunakan batik di tiap kesempatan, dan menggunakan produk-produk dari dalam negeri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa batik adalah warisan kebangsaan Indonesia yang harus kita lestarikan karena merupakan salah satu hal yang menjadi representasi dari Indonesia. Selanjutnya, dengan membeli dan menggunakan produk dari dalam negeri, kita menjadi salah satu orang yang mendukung karya anak bangsa dan perekonomian negara. Hal ini merupakan implementasi dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang kedua yaitu menjadi representasi negara Indonesia saat menjadi mahasiswa di luar negeri. Hal ini dapat kita lakukan dengan menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Tindakan ini nantinya akan menciptakan pandangan positif warga negara lain terhadap Indonesia. Ini merupakan salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil. Kemudian yang ketiga yaitu berkontribusi dalam memberikan informasi yang faktual, berimbang, jelas, dan anti-hoax. Hal ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi dalam komunikasi, membuat penyebaran berita hoax semakin mudah. Kondisi ini dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebar berita yang keliru dengan tujuan memecah belah, menghancurkan citra, dan memfitnah. Maka dari itu, sebagai generasi muda, kita harus pintar menyaring berita yang mana yang patut untuk disebar dan mana yang harus berhenti di kita. Selanjutnya, yang keempat yaitu bagaimana kita bisa mendorong sesama bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik dengan dimulai dari diri sendiri, dan bagaimana kita melihat orang lain tanpa memandang gender, suku, agama, dan ras. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai agama dan suku. Hal ini seharusnya bukan menjadi kendala kita untuk tetap bertoleransi, bekerja sama, dan saling menghormati antar sesama. Hal ini mencerminkan sila Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yang kelima yaitu sikap yang makin mengenal diri sendiri dan bangsa sendiri, walaupun sudah terpapar oleh budaya asing, seperti bahasa dan pola pikir dari negara luar. Hal ini menunjukkan pengamalan Pancasila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita bersikap adil kepada bangsa sendiri dengan tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia, tidak terpengaruh oleh paham-paham luar yang masuk ke dalam Indonesia. Jadi walaupun arus globalisasi dan paham liberalisme masuk dengan cepat di Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa, kita bisa memilah hal tersebut apakah akan memberikan pengaruh baik atau buruk terhadap kita dan bangsa dan negara. Lebih baik lagi apabila kita memanfaatkan hal tersebut demi kemajuan bangsa, seperti memanfaatkan teknologi, media sosial seperti YouTube, Twitter, dan yang lain-lain untuk mengenalkan budaya-budaya Indonesia ke negara lain. Dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa nasionalisme bisa kita implementasikan pada hal-hal sederhana di kehidupan sehari-hari, mulai dari diri sendiri dan akan diikuti oleh orang lain jika kita lakukan dengan teratur. Kemudian dapat juga kita simpulkan bahwa nasionalisme Pancasila adalah wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri, merupakan pandangan, paham, atau ajaran untuk mencintai bangsa dan tanah air dengan berlandaskan dengan 5 dasar Pancasila. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.